Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba bikin button delete. Button delete, nantinya kita akan bisa mendelete satu baris, satu row dari tabel yang kita pilih, si ID-nya yang mau kita delete apa. Untuk itu, kita akan langsung bikin query-nya di dalam dataset kita, si tabel barang. Di inventory SSD-nya kita bikin. Dan karena mau bikin query-nya untuk mendelete tabel barang, otomatis kita akan bikin klik kanan di add query tabel barangnya. Kita sudah pernah bahas di tutorial sebelumnya untuk existing store procedure, kita akan bikin juga untuk yang new store procedure sebagai contoh kali ini. Kita next. Nantinya di sini kita bisa memilih jenis-jenis query-nya, yaitu ada select, return rows, single value, update, delete, dan insert. Jadi ini buat satu baris, buat select, dan ini untuk kalau sum, count, dan segala macamnya. Karena kita menggunakan delete, sudah jelas kita akan pilih si delete ini. Kita akan nanti disediakan query default dari si Visual Studio-nya, yaitu seperti ini, tapi dia membutuhkan banyak parameter ya. Karena itu kita akan persingkat dengan permudah lebih kayak gini. Yaitu kita hanya perlu memerlukan satu parameter ID-nya saja untuk buat saya mendelete tersebut. Kita juga bisa mencoba yang namanya query builder. Query builder ini semacam kayak kita mau testing dulu mungkin kalau kita bikin query apakah sudah benar. Mungkin saya contohkan dengan sederhana, select from bintang aja dulu sama tab barang. Terus kita bisa execute query di sini dan dia akan menunjukkan hasilnya kalau memang query kita tidak ada errornya. Tapi karena query saya yang tadi itu tidak ada masalah, ya kita akan gunakan yang ini. Dan dari sini kita next. Ini dia memberikan nama delete query pada store procedure-nya. Ini store procedure. Jadi nanti store procedure-nya itu disimpan namanya sebagai apa. Ini mungkin kita akan gunakan delete query aja. Kita next. Lalu di sini adalah function-nya. Function-nya bedanya dengan yang tadi adalah ini disimpan di store procedure apa. Ini nanti dipanggil di Visual Studio-nya seperti apa. Mungkin kita bilang aja DQ kali ya. Mungkin biar membedakan antara yang tadi disimpan store procedure sama pemanggilan pada saat di si Visual Studio-nya. Lalu ini kita next saja dan kita finish. Nantinya kita akan memiliki query baru yaitu DQ yang bisa kita panggil dengan parameter ID dipilihnya. Lalu kita akan bikin langsung di button delete-nya. Button delete-nya sudah saya tambahkan sedikit query, yaitu karena delete itu adalah proses di mana kita menghapus sesuatu. Jadi kita mesti memastikan apa yang mau dihapus benar-benar tidak salah memilihnya. Dalam hal ini, pada saat milihnya itu kita nggak salah delete istilahnya. Jadi kita kasih kayak misal box dulu, kayak apakah yakin bisa mau dihapus. Kalau yakin ya udah berarti kita delete gitu. Jadi kita kayak bikin konfirmasi dulu karena mendelete itu hal yang cukup krusial. Jangan sampai kita salah mendelete. Makanya kita bikin seperti ini. Lalu setelah memang delete resultnya adalah oke, kita akan masukkan delete query. Nah ini tadi namanya bukan delete query ya. Delete query adalah nama store procedure ya. Tapi namanya adalah DQ. Pemanggilan functionnya. Delete query nama store procedure yang bedakan. Setelah di delete nantinya kita akan refresh supaya langsung kelihatan hasil delete-nya seperti apa. Dan setelah itu jangan lupa juga kita perlu kalau mau mendelete itu, karena di sini menggunakan selected cells index nomor 0, kita perlu bikin supaya kalau kita lagi milih itu jangan sampai kita kepilih bukan ID-nya. Jadi kayak contoh kayak gini. Saya jalan dulu. Nah, contoh kayak gini. Misalkan pada saat kita mau mendelete, kita mau klik button delete nih misalkan. Kalau yang kayak gini kan memang benar nih, delete. Nah, yakin pegawai dengan ID barang ATK02 dihapus. Jadi memang ID barang yang diambil. Tapi kalau nggak sengaja dia mendelete dengan cara klik yang lain, lalu di delete, nantinya yang keluar kayak gini. Jadi dia akan melihat pada saat yang dikliknya itu, yaitu ID barang 550. Jelas ini akan menemukan error karena tidak ada ID barang dengan 550 sekian. Karena ini adalah harga beli yang diambil dari dia. Untuk mengatasi itu kita perlu bikin supaya si tabel kita ini kalau pada saat diklik bukan diklik per cell-nya, yaitu kita langsung klik dia langsung kepilih satu baris. Itu ada settingnya di dalam selected cells-nya di sebelah selection mode. Jadi namanya adalah selection mode. Data review-nya selection mode, lalu kita pilih bukan row header select tapi full row select. Dengan full row select pada saat kita jalankan nanti, kalau sekali kita klik dimanapun dia akan kepilih satu barisnya itu. Nah, jadinya kita memastikan pada saat seperti ini, kalau misalkan diklik delete, jadinya dia akan keluar, barang dengan ID ini akan dihapus. Nah, nantinya kalau misalkan ini tidak ada primary key, harusnya pada saat kita klik OK, dia akan kehapus. Nah, ini error. Error ini bukan error karena delete-nya ya, karena bukan delete query error, tapi dia punya hubungan primary key dengan yang lainnya. Maksudnya dia ada foreign key dengan tabel data pemesanan, jadi nggak bisa sembarangan dihapus karena harus dihapus dulu dari tabel data pemesanan, baru dihapus di tabel delete di tabel barangnya ini. Jadi dia punya hubungan dengan tabel lain, nggak bisa sembarangan dihapus. Jadi paling gampang mencontohkannya kita coba bikin item baru, ya asal aja ya kita gunakan. Ya, jadi dengan menggunakan tombol update yang sudah kita pelajari sebelumnya di tutorial, saya menambahkan min 004. Kita tutup dulu biar memastikan barangnya memang sudah terupdate.
Nah, jadi memang sudah masuk ya. Jadi saya sudah memasukkan barang baru dan kalau gitu kita langsung delete karena dia pasti tidak punya foreign key dengan tabel lainnya. Dan harusnya kalau kita oke, dia akan terdelete. Ya, seperti itu hilang. Kalau kita tutup, kita jalanin lagi. Harusnya dia memang benar-benar hilang seperti itu. Ya, itu dia fungsi delete. Kita bisa mendelete dan pastikan yang di delete itu bukanlah barang yang primary key. Mungkin tadi harusnya kalau tadi muncul error seperti itu supaya tidak error kita try catch dulu ya. Jadi biar kita kasih tahu bahwa barang tersebut ada hubungan dengan tabel lainnya. Ya, try catch sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Mungkin kalian bisa menambahkan sendiri untuk penambahan seperti itu. Sekian tutorial kali ini tentang button delete. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.